Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wal akhwat fiddin, kembali bertemu bersama kami Mukhtalifun Alwan. Video kali ini saya bersama Pak Supangat kembali membahas tentang penyakit kolbu, menyambung dari video yang lalu. Tanpa basa-basi, langsung kita menuju ke Pak Supangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak usah tanya kabar lah, udah nampak sehat ini, Pak. Iya kan? Ya, Kalau nggak gitulah. sehat nggak kemari, Pak ya. Biasanya pun memang begitu. Gitu ya, Nah, walaupun agak-agak loyo tapi sehat-sehat nih gitu ya kan. Kalau untuk sehat-sehatnya orang tua sering dibilangkan begitu. iya. Jadi demi di Mukhtalifun Alwan sehat terus, Pak ya. Amin. Luar dalam nih, kolbu juga sehat, Pak ya. Alhamdulillah. Nah, karena itu mau kita bahas, Pak. Penyakit kolbu. Pak kan ini kan spesialis penyakit kolbu dia kan. Kalau beranjak yang mau kita bahas penyakit apa, ada sih fenomena yang saya lihat sekarang ini. Apa itu, Pak? Banyak orang mengerjakan segala sesuatu itu tidak ada keseriusan. Nggak serius. Atau kesannya bahkan main-main. Main-main. Oke. Jadi tanpa disadari dia dengan mainnya itu, dengan ketidakseriusan itu, ya mereka lalai sebetulnya dalam hal yang mau dicapainya. Contohnya, Pak? Kalau contohnya misalnya ketika ada remaja yang dia mau berangkat sekolah, niat dia dari rumah kan sekolah. Sekolah ya. Dari rumah sekolah. Iya. Tapi bisa saja di perjalanan belok. Atau nanti sampai rumah sekolah ketika gurunya mengajarkan, dia asik main-main sama kawan-kawannya. Nggak serius belajar. Nggak serius belajar. Nah, itu kan contoh umum. Iya. Nah, gitu juga. Jadi kalaupun kita tarik secara agama, juga bisa seperti itu. Ada orang niat dari rumah itu mau mengaji. Belajar agama lah ya. Iya, belajar agama lah, atau menghadiri pengajian lah, segala macamnya lah, kan banyaknya nanti. Iya. Tapi ketika di sampai tempat, justru dia ketika ustadznya atau gurunya menyampaikan yang namanya risalah, justru dia asik bermain-main, berbisik-bisik dengan kawannya karena lama nggak jumpa mungkin, segala macam ngobrol. Nah, padahal ini lagi belajar nih gitu. Padahal dia lagi belajar, lagi mendatangi, niat dari rumah tadi kan pengen mencari ilmu di pengajian. Iya. Tapi kenyataannya justru malah lalai. Itu penyakit kolbu, Pak? Iya. Langsung aja lah ayatnya. Iya kan? Biar kita nggak cuma ngomong-ngomong aja ya bisa. Kan? Itu ayatnya di surat 21. Surah 21. Al-Anbiya ayat 3. Surah Al-Anbiya ayat 3 ya. Sama-sama kita buka tapi ya. Tapi supaya kita paham, supaya kita kita kupas dari ayat 1 aja. Dari ayat 1? Ya. Jadi supaya kita paham lalainya itu apa sih? Nah, gitu. Jadi kan tahu nanti alur ceritanya kenapa ini dikategorikan orang yang lalai, orang yang suka main-main, atau orang yang tidak serius. Oke, siap. Kan siap. Enak ya. Boleh, Pak. Nggak langsung pada plotnya kan begitu dia. Lanjut, Pak. Jadi langsung saja nih. Boleh, Pak. Ya. Karena seperti biasanya kan hakim duluan ini yang baca kan gitu. Kali ini istimewa nih, Pak banget yang baca. Istimewa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabu linas. Nah, ayat 1 diawali dari seperti itu. Jadi telah dekat kepada yang namanya manusia hisab buhum, hari perhitungan. Hari perhitungan ya. Hisab itu kan hari perhitungan. Ya. Gitu kan. Wahum fi ghaflati mu'ridun. Nah, di situ walaupun sudah dibilang sudah dekat yang namanya hari perhitungan kepada yang namanya manusia, tapi mereka sedang dalam kondisi lalai, ghaflah. Ghafil. Nah, kenapa disebabkan kenapa dia lalai? Karena dia berpaling dari apa yang mau dihisabkan itu. Iya betul. Nah, jadi gitu dia. Manusia itu tidak pernah akan menyadari sebetulnya apapun yang dia perbuat itu sebetulnya perhitungannya sangat cepat. Iya. Tapi dia berpaling dari itu, melalaikan bab itu. Iya. Nah, ini ayat pertama. Oke. Yang ayat keduanya, ya kan? Ma ya'tihim min zikri. Nah, tidak datang pada mereka zikri, peringatan, ya kan? Min robbihim, dari Robnya. Muhtasi ilas tama'uhu wahum ya'lamun. Yang baru melainkan
mereka mendengarkan sedang mereka main-main. Maksudnya tidak datang lagi loh kepada mereka, ya kan, yang namanya peringatan itu dari robnya, ya kan. Kenapa dibilang tidak datang? Kenapa pakai kata ma? Sebetulnya ya datang terus, cuman tidak datangnya di mereka. Jadi? Ya, karena kan tadi kan di bawah disebabkan dengan mereka tidak menyimak, ya kan? Karena kan ya abun, mereka bermain-main. Nggak serius. Nah, nggak serius. Oke. Nah, padahal kan kata zikri itu kan kalau pakai bahasa peringatan kan bisa juga kata sebutan, kata ingatan, kan gitu kan. Walaupun kalau kita tidak artikan dengan peringatan, ingatan lah. Jadi mereka tidak mengingat dari hal yang di atas tadi, walaupun istilahnya sudah disampaikan pun zikrun itu kepada dia, ya seakan-akan nggak datang sama dia. Kenapa? Karena dia tidak menyimak. Bagaimana dia mau menyimak? Orang kerjaan dia cuma main-main. Iya, iseng-iseng tadi ya, ngobrol. Dia cuma main-main. Nah, disinilah kenaknya penyakit kolbu. Penyakit kolbunya namanya lahiyah di ayat 3-nya. Apa tadi namanya? Lahiyah. Lahiyah. Artinya? Lahiyah itu lalai. Lalai. Lalai, main-main, tidak serius. Tidak serius. Lalainya karena tidak serius. Lalainya karena tidak serius. Berarti lalai dibuat lalainya sendiri karena lah. main-main. Iya, dibuat sendiri. Dibuat sendiri. Kalau konteks ayatnya sendiri itu sifatnya dia vertikal ya Pak ya. Artinya bab agama lah gitu ya. Ya. Karena kan tadi hisab itu ya. Ya. Hisab kan dia yaumil akhir nanti kan gitu kan. Bisa. Nah, lalai di situ karena dia nggak serius kan gitu. Inilah mungkin yang ketika kita bicara tentang agama, kalaulah pakai bahasa apa ya, hadronnya ataupun imbalannya atau balasannya, karena itu tidak instan, tidak langsung, mungkin di sini menyebabkan orang lalai bisa juga. Jadi kiranya kalau bicara jannah kan di sana, ya, nah, kan begitu kan. Betul. Hisab juga di sana. Hisab mungkin juga di sana. Padahal kalau dia beriman, yang namanya jannah, yang namanya hisab itu sudah bisa kita rasakan di kondisi sekarang. Iya, seperti pembahasan kan Bang Budi kemarin juga. Iya. Udah bisa dirasakan di kondisi sekarang. Iya. Oke. Jadi karena itu ya Pak ya. Kalau disebabkannya ini lalainya ini banyak. Kalau ditarik nanti di 101 ayat 1 itu kan disebabkan karena dia memperbanyak bab dunia. Bisa jabatan, bisa kedudukan, usaha, segala macamnya lah. Pokoknya intinya bab dunia. Seperti itu dia. Oke. Jadi supaya lebih gamblangnya kita buka sajalah ayatnya ya kan. Tadi udah sampai ayat 3. Tadi kan masih ayat 2 yang dibaca. Oh iya, lanjut Pak. Bab kolbunya kan biar jelas. Ya, siap. Lahiyah kulubuhum wa asrun najwaladzina dzolam. Jadi dalam kolbu mereka itu lalai disebabkan karena mereka mensirkan pembicaraan, ya kan, di antara orang-orang yang zalim. Maksudnya Pak? Maksudnya begini. Kalau kis dari peristiwa ini, asal nuzulnya lah ya. Dari Rasul Muhammad SAW, itu ketika Rasul Muhammad SAW dia lagi berdakwah, adalah segelombongan orang yang memang dakwah itu ngumpul. Nah, Rasul dakwah ini. Justru orang-orang yang zalim ini mereka berbisik-bisik. Yang berbisik-bisik di tengah Rasul ketika berdakwah itu zalim namanya? Zalim. Bukan cuma zalim pun, lahiyah, lalai. Itulah penyakit kolbunya. Lalai dari apa yang didakwahkan Rasul lalai tadi? Dari apa yang disampaikan oleh Rasul. Zalim langsung itu Pak? Ya iya. Bukan sebabnya lalai? Sebabnya kolbunya lalai. Penyakit ya Pak ya? Penyakit lah. Di situ kan masa sih ketika ada seorang Rasul menyampaikan yang hak, menyampaikan yang benar, kita masih bisa bermain-main di situ. Kita masih bisa tidak serius di situ. Apa itu tidak disebut dengan lalai? Iya. Moral ya Pak ya juga ya. Moral lah. Etika dan estetika ya kan. Ketika ada yang berbicara, kita juga buka forum sendiri di belakang gitu kira-kira ya. Wah, itu penyakit kolbu ya. Penyakit kolbu. Karena kan umumnya gini Pak. Ketika ada di beberapa acara lah gitu kan. Ketika ada yang berbicara itu ya kerap kali orang mau itu umum ataupun
ceramah ya, itu bahkan di sholat Jumat loh. Padahal hukum sholat Jumat berbisik batal. Kan gitu kan? Karena ketika yang paham ya Pak, ketika khotibnya sudah ucapkan salam, udah dimulai sholat itu. Ya. Jadi seperti kita sholat pada biasa ya, nggak boleh kan Pak? Iya. Bercakap-cakap. Mungkin kawan lama kayak Bapak bilang tadi. Mungkin kawan lama sholat di sini kau. Nah, kan gitu. Bisa gitu. Aja ngobrol kerjaan. Ini khatibnya ceramah terus nih. Ya ceramah ngasih terus. khutbah kan gitu kan. Ini ngobrol jalan terus. Penyakit kolbu tuh Pak. Penyakit kolbu. Zolim itu Pak. Zolim. Bahaya. Makanya kan saya bilang tadi, kita kembali kepada niat kita. Ketika niat kita dari rumah mau mengkaji, ya kan, mau mendatangin sebuah taklim, ya majelis taklim, majelis ilmu. Seharusnya kan ingat niat kita mau mendatangin taklim itu apa? Mencari ilmu. Ilmu ya betul. Nah ketika disampaikan sebuah ilmu, kenapa kita tidak serius menangkapnya? Oke. Kenapa kita main-main menangkapnya? Bahkan berbisik-bisik tadi Pak ya? Ya itulah bagian daripada main-main, bagian daripada tidak serius tadi. Iya. Ya, disitulah penyebab penyakit kolbu lalai tadi, lahiyah tadi. Oke, nanya nih Pak, berbisik zaman dulu kan dekat nih. Nah, balik ke sholat Jumat tadi, khutbah, khatibnya khutbah main HP. Ini kan berbisik juga nih sama orang di luar sana. Ya. Kan gitu Pak, chatting kan gitu kan. Ini berbisik tapi online. Termasuk itu ya Pak ya? Termasuk. Itu dalam kategori tidak serius. Pokoknya asal dia lalai dari apa yang disampaikan bilhaq tadi, itu sudah termasuk. Bermain-main dengan HP, itu kan main-main juga kan? Ya. Tidak serius mendengarkan. Ya. Kalau di atas tadi kan jelas. Ya. Dia tidak menyimak. Oh. Kan gitu kan? Iya, betul, dia tidak zikir. Betul. Nggak fokus ya Pak ya? Sementara kan lawan dari kata lahiyah, lalai ini kan zikir. Ya, ingat. Betul. Ingat, ya. Betul. Kan gitu kan? Oke. Wah. Ya. Banyak ini Pak ditemui ya kan? Ya, makanya kita sendiri masih sering gitu. Ya kita nggak usah bicara tentang orang luar. Makanya kan apapun yang kita sampaikan itu seharusnya menjadi apa ya? Menjadi belenggu untuk diri kita sendiri. Betul, sepakat gitu Pak. Nah, jadi ketika kita mau mengerjakan sesuatu, kita akan ingat apa yang kita sampaikan. Iya, betul. Soal orang luar, ya mudah-mudahan alhamdulillah dia bisa terhidayahi dengan apa yang kita sampaikan. Kan gitu kan? Ya, tapi betul. Intinya nggak harus nuntut kepada mereka. Iya. Intinya kita sudah sampaikan yang hak, yang benar. Sesuai dengan kitabullah, Quran dengan kitabullah dan Quran. Jadi disampaikan, iya betul. Tadi ngeceknya ke diri sendiri sebenarnya Pak. Wah, masih sering ini. Karena itu tadi, karena tidak fokus ya kan, apalah nggak ngerti. Jadi kan memang secara manusiawi lah Pak, kita punya batas fokus kan gitu kan. Artinya mungkin di setengah jam itu kita bisa fokus, tapi selebihnya kita udah ngambang ini. Nah, berarti kita butuh upaya untuk kayak mana tetap fokus gitu lah ya. Karena ketika kita bahasanya berbisik-bisik atau melakukan aktivitas lain selain dari tujuan utama kita yaitu dengarkan tausiah, ngaji, nah itu kita lagi sedang berpenyakit kolbu ya Pak. Ya sekarang kan dicek kepada diri pribadi lah. Ketika kita di sebuah ruangan yang kita mendengarkan tausiah dari ustadz, otomatis ketika kita di ruangan itu kan berarti sudah punya niat untuk mencari sebuah ilmu. Betul. Nah, kenapa bisa dilalaikan saat di ruangan itu? Kenapa masih bisa dilalaikan dengan jumpa teman dan lain sebagainya? Kok malah asik ngobrol sendiri di belakang? Lupa dari tujuan awalnya. Lupa dari tujuan awal. Oke. Kan begitu dia. Masalahnya di sini orang-orang yang zalim tadi lebih parah ini. Dia lebih parah, bahkan dia berpraduga, berprasangka kepada Rasul Muhammad SAW tadi. Hal haza ilah basarum mislukum, ya kan? Afata'tu nasirro wa antum tubasirun. Dia malah membujuk, merayu kawan-kawannya tadi. Bilangin bahwasanya ngapainlah kau dengarkan itu juga manusia biasa seperti kita. Ada hasutan ya Pak ya? Ada hasutan. Iya, oke. Ngeri kan? Misalnya lah kita ini Bapak sama Hakim mendatangi sebuah taklim. Nah ketika ada yang menyampaikan, karena kita lama nggak jumpa mungkin mungkin ada sisi-sisi lain kita ya kan. Kita justru ngobrol dan saya mengkompori Hakim. Ya kita ngobrol aja, itu manusia biasa seperti kita juga. Sama kayak kita. Iya, sama kayak kita.
Nah gitu dia. Kisah ayatnya gitu Pak ya? Iya. Dia malah bagaimana mengajak kawan-kawannya supaya memang ya main-main, tidak serius dalam mendengarkan dakwahnya si Rasul. Karena dia sendiri pun nggak serius. Karena dia sendiri pun tidak serius. Oh, ini mungkin dajjal nih Pak. Ya. Kalau di sini disebut orang-orang yang zolim. Ngajak orang pula dia kan udah dia seperti itu dia. Iya betul. Dia kan gitu dia. Oke. Bahkan ketika kan ada kata sihir di situ. Kata apa ya? Sihro itu kan. Sihir kan dia itu kan. Iya. Saya mau tanya kepada Hakim ini. Ya kan sering keluar kan, apa yang Hakim paham dengan kata sihir? Apakah seperti mak lampir itu pakai apa gitu? Iya, gambarannya sihir itu ilmu gaib aja. Ilmu gaib ya. Ya, itu bisa nyerang tanpa nyentuh, bisa nyerang dari jarak jauh, gitu yang tergambar hari ini. Nah masalahnya, pernahkah enggak Hakim itu melihat atau pernah belajar sejarah tentang Rasul Muhammad SAW itu memakai sihir? Sihir yang kategori mistik lah. Iya, enggak pernah sih. Enggak pernah kan? Enggak pernah. Lalu kenapa ini ditujukan kepada Rasul Muhammad SAW? Kenapa gitu? Ya kenapa coba lah? Iya. Ini yang ngomong masih orang yang tadi. Ya, yang enggak serius tadi kan? Iya. Dia juga manusia biasa. Itu cuma sihir yang disampaikan itu. Oh gitu katanya? Fitnah lagi ya? Ya, mau dibilang fitnah segala macam, itulah realnya. Itulah kenyataannya. Namanya orang-orang zolim. Betul. Orang-orang yang lalai. Orang yang suka main-main. Orang yang memang tidak ada keseriusan. Iya. Dalam bab din, dalam bab agama. Iya. Ya intinya dalam bab kebenaran lah kita bilang. Supaya lebih mudahnya kan begitu. Dia ngomong kayak gitu. Ngapain kalian lah? Itu kan cuma sihir. Kan kalian juga melihat nyatanya. Kan gitu dia. Iya. Masih seperti itu. Sebetulnya yang dibilang kategori sihir ini, kalaulah secara yang saya pahami secara keagamaan ya, bukan secara kedukunan. Nah, ini lain cerita nanti. Bukan secara ilmu gaibnya. Iya. Ya. Kalau secara keagamaan, sihir itu kan yang mampu membuat orang terpesona, terperangah, terlena, terperdaya. Itu larut lah gitu. Larut. Jadi ada kalangan yang didakwahi oleh Rasul Muhammad SAW tadi, itu memang ada yang serius mendengarkannya. Oh ada juga. Nah, seakan-akan dia macam kena sihir dari apa yang didakwahkan oleh si Rasul. Apa yang disampaikan. Jadi sama dia. Jadi sama dia. Ikut dia. Terlena dia. Nah ini kawan yang si zolim tadi, dia itulah kalau pakai bahasanya, ya entah apalah gitu kan dia. Ngapain kau serius sekali? Iya, betul. Itu cuma manusia biasa, yang disampaikan itu cuma sihir. Kan kau melihatnya, gitu ya. Cuma sihir itu gitu Pak? Iya. Kau udah kena sihirnya itu gitu Pak? Ya gitulah kurang lebih. Luar biasa. Nah ini bilang dajjal tadi, udah berpenyakit kolbu ngajak kawan lagi. Jadi sihir itu sendiri, dia bukan sejenis mistik sebetulnya. Nanti ada kondisi berarti Pak ya? Kondisi, ada nanti kis di ayat yang lain. Itu kalau saya nggak salah itu di kisnya Rasul Musa. Rasul Musa. Ada nanti juga kisah seperti itu. Ya, yang ular tuh Pak ya. Ya, ya tongkat ular gitu-gitulah. Kisahnya nanti hampir mirip itu. Nanti bahas Pak. Dia memakai kata sihir juga. Siap. Jadi plot di sini, kalaupun ditarik ini sebabnya apa, lalainya ini. Ya. Kalau ditarik kata lahiyah ini kan sebetulnya nggak banyak, cuman puluhan aja nih. Oh puluhan aja di Quran ya? Bahkan kalau lafaz lahiyahnya ini kategori HL. Oh cuma satu ya? Cuman nanti kalau secara akar katanya dia hanya puluhan aja. Nggak ya, lebih daripada 20. Kalau nggak salah-salah itu cuman berapalah. Sekian belas lah Pak ya? Ya, belasan lah. Nah gitu dia. Jadi ini disebabkan nanti kalau kita pakai kata lahiyah atau akar katanya lahawa. Itu di ayat yang lain, itu penyebab ataupun untuk ini kenapa dia tidak serius, kenapa dia lalai, kenapa dia main-main dalam bab agama, itu di 101 ayat 1 itu disebabkan karena bab dunia. Bab dunia itu yang buat lalai. Itu yang membuat lalai. Itu yang buat kita nggak serius sama tujuan. Yang tadi berbisik-bisik di belakang ketika ustadznya ceramah. Bahkan ngajak orang lain bilang itu sihir gitu. Sihir. Parah betul. Segala macamnya, itu babnya dunia. Kan itu kan alhaakumut takasur. Lafaznya Pak? Iya. Jadi dia memperbanyak
babnya itu untuk dunia, kalau secara bayan, kalau secara penjelasan itu ya bisa jabatan, bisa kekayaan, usaha segala macamnya, bisa seperti itu dia. Pokoknya dia memperbanyak bab dunia di situ. Nah, itulah penyebab lalai dari kolbu ini. Sibukkan dengan dunia. Disibukkan dengan dunia. Jadi datang pun dia di waktu taklim, ya asik berbisik-bisik dengan kawannya tentang bab dunianya tadi. Oh, bukan tentang apa yang disampaikan ustadznya. Bukan. Dia malah itu dilalaikan dia. Kalau di ayat satunya tadi kan sangat jelas. Dia berpaling. Iya, betul. Tidak apa yang disampaikan. Dia tidak menyimak. Iya kan? Dia lalai. Situ dia. Bahkan zikrunnya di situ pun nggak ada lagi. Iya. Walaupun peringatan itu disampaikan bolak-balik sama dia nggak akan datang. Karena memang dipalingkan dia. Dilalaikan dia. Dia tidak serius dalam menyikapi apa yang sudah diingatkan sama dia. Betul. Nah, gitu dia. Oke. Bahkan sampai cara mengatasinya pun ada, Pak ya? Untuk supaya nggak lalai gitu. Ya, ada. Gimana caranya? Zikir tadi jawabannya. Oh. Ya kan lawan kata lalai apa? Zikir ya? Zikir. Apa tujuan kita utama? Fokusnya ke situ? Iya, fokusnya ke situ. Ingat ke situ. Niat kita mau ngaji, itu pertama dipertahankan. Supaya nggak lalai dalam pengajian. Padahal nanti waktu mau ngaji itu banyak aja godaan nih, Pak ya. Kawan lah, apalah segala kan, Pak. Kondisi fisik yang mungkin sudah capek lah, kondisi mungkin lama nggak jumpa kawan lah, ya kan. Ngantuk lah, segala macem lah. Itu bisa melalaikan dari niat awal. Kan Bapak sering bilang, penyakit kolbu ini mainnya halus. Iya, betul. Dalam, halus. Dalam, tanpa disadari. Oh, kita setiap bahas lah penyakit kolbu itu, Pak. Kena aku nih, aku kali nih, ternyata aku berpenyakit ini nih, gitu dia. Ya, karena mainnya tipis-tipis, halus, tapi kena kita gitu. Makanya kan kalau cuman pesan Bapak sih gini sih kepada hakim lah pribadi, kan nggak usah nanti kalau orang mungkin ya. Intinya kita ingat selalu kepada niat awal yang mau kita kerjakan, supaya tidak ada kelalaian di situ. Ya, sepakat. Ya kan? Fokus sama tujuan ya, Pak ya. Nggak usah bidang bab agama, saya bilang. Bidang bisnis saja. Ketika hakim tidak serius, kira-kira dapat hasil maksimal apa enggak? Pasti enggak. Enggak. Ketika hakim ada main-main maksimal apa enggak? Enggak. Enggak kan? Itu babnya dunia. Ya. Apalagi babnya ini vertikal. Hakim mengharapkan jannah, sementara tidak serius, mau ke jannah, kira-kira nyasar apa enggak? Kemungkinan besar iya, Pak. Nyasar kan? Iseng-iseng aja gitu. Jangan kok dimain-mainkan. Ini kan harus diseriusi. Nggak bisa nyambi, Pak ya? Nggak bisa. Nggak bisa sambilan juga ya? Nggak bisa. Memang harus serius. Apalagi main-main, Pak ya? Apalagi main-main. Ujungnya ketika dia main-main, ketika dia tidak serius, ya pasti lalai lah semuanya. Mudah-mudahan kita nggak kena lah, Pak. Ya. Iya kan? Mudah-mudahan dan kita juga istiqomah lah. Mudah-mudahan. Terus belajar bagaimana supaya kita ingat terus apa yang sudah kita niatkan untuk bagaimana memperdalam atau menguatkan iman kita. Siap. Nah, itu dia. Insight yang bagus tuh dari Pak Pangat. Ya, harus begitu dia. Jadi pada umumnya kan memang orang lupa dengan niat awal. Itu aja kunci. Bab apapun biasanya itu. Banyak yang melenceng. Banyak yang melenceng. Yang lari itu. Contohnya banyak kan. Niatnya di rumah sekolah, nggak sampai sekolah. Iya, betul. Niatnya di rumah ngaji, nggak sampai tempat pengajian. Niatnya di rumah kerja, nggak sampai pekerjaan. Iya, ini banyak loh logika loh. Betul. Kalau dalam istilah olahraga apa tadi? Mensana in corpore sano. Itu kan. Ya. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kenyataannya? Iya sih. Tubuh semua orang merasa sehat. Iya, betul. Jiwanya? Lemah, Pak. Berpenyakit semua kan? Nggak kuat jiwanya. Berarti berpenyakit itu kan? Iya. Berarti nggak selaras ya, Pak ya? Kalau dikaitkan dengan ini penyakit kolbu enggak, penyakit kejiwaan enggak. Berarti apa yang tampil di luar secara fisik, secara tubuh itu nggak mewakili di dalam. Nggak mewakili bahasa itu. Oh, berarti itu untuk ya kalimat-kalimat indah aja lah ya. Iya. Kalimat-kalimat hiasan lah. Rajin-rajin olahraga ya, Pak ya. Ya kalau mau cek jujurnya lah. Orang koruptor itu badannya sehat apa enggak? Sehat dong. Kenyataannya jiwanya? Oh ya, nggak tenang dia. Sakit kan? Kalau nggak sakit kan nggak mungkin melakukan itu. Betul. Nggak mungkin korupsi nggak sengaja. Ya, atau kan ada kesempatan gitu. Iya.
Ya intinya itulah. Jadi ketika peribahasa yang Hakim ucapkan tadi, itu kan tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Betul. Kita lihat loh orang sekarang tuh sehat-sehat, bugar-bugar. Fisiknya, substansinya. Bisa dibilang, kalau saya bilang, 80% sakit. Betul. Ini aja dari, udah berapa kita? Mungkin 7 ya Pak ya? Sekitar gitu ya? Yang mungkin lah kurang lebihnya kan. Nah gitu aja setiap kaji, kena aku nih. Ada kenanya kan. Aku lagi nih, ya kan gitu. Bukan 70%, bukan 80 Pak, 100% awak kena itu. Dah. Kan tugasnya gimana caranya biar recovery. Iya kan? Biar nggak gitu lagi, biar sembuh gitu Pak, ya kan? Ya. Jadi intinya di kajian ini, di kesempatan kali ini yang perlu diingat, jangan pernah melakukan segala sesuatu itu dengan main-main atau tidak serius. Karena itu bisa membuat kita lalai. Harus fokus berarti. Harus fokus. Jadi bagaimana supaya kita fokus? Ya kita tetap zikir. Iya. Zikirullah lah yang pasti. Ya, kalau tadi urusannya bab dunia, zikir tentang tujuan kita. Tujuan kita, niat awal kita apa. Karena biasanya orang dilahirkan di dalam sebuah perjalanan. Betul. Nah mungkin itu aja Lakin. Oke. Kalau udah bisa mewakili cukup. Mewakili. Karena udah kena kali ini, awal lagi nih gitu. Karena masih belum bisa dihindari Pak yang gitu-gitu. Iya kan? Ya itulah intinya, makanya kan kita bahas sedikit demi sedikit supaya bisa lah minimal jadi pembelajaran lah sama kita, kenal jadi dulu, ingatan sama kita kenal penyakit yang ada di jiwa kita, sehingga kita bisa mengobatinya pelan-pelan. Antisipasi dulu mungkin Pak. Kena nih. Jadi kalau ditanya apa obat penyakit kolbulahiyah, jawabannya ada 2. Zikir. Balikkan dari itu ya? Iyalah. Lawan dari lalai kan ingat. Betul. Ya ingatlah. Itu aja. Ingat tujuanmu. Ingat yaumil hisabmu. Ingat yaumil hisab. Vertikal horizontalnya. Iya. Oke. Wah. Selalu gini kalau bahas kolbu nih. Banyak-banyak evaluasi. Banyak-banyak semedi. Ya memang harus begitu. Iya dia. Wah, aku kena ini. Wah, kolbuku penyakit ini nih gitu. Di saat kita sendiri, kita introspeksi, kita itikaf segala macamnya, kita akan bisa semua terkenang, semua terbayang kesalahan-kesalahan, penyakit-penyakit yang ada di dalam jiwa kita. Iya, betul. Di saat sendiri. Coba cek nanti ketika di kalangan ramai, jumpa kawan, jumpa saudara, ya kan? Masihkah terlinang penyakit yang ada di diri kita, atau kita justru lalai dengan mereka? Iya. Itu juga perlu ngecek-ngecek seperti itu. Itu nggak perlu dijawab, tapi kita udah tahu jawabannya. Gitu ya. Oke Pak Mangat. Sebelum terima kasih Pak Mangat udah mau hadir kembali di sini. Insya Allah nanti kita lanjutkan pembahasan tentang penyakit kolbu berikutnya Pak Mangat ya. Ya insya Allah. Mudah-mudahan sehat terus, semangat terus. Amin. Ya Pak ya. Insya Allah terus bisa memperbaiki diri via Quran ya kan Pak. Amin. Oke. Ada lagi mungkin? Udah cukup. Cukup ya. Oke siap. Itu tadi obrolan bersama Pak Supangat. Kembali kita membahas tentang penyakit kolbu yang dijelaskan dalam Al-Quran. Semoga kita semua bisa mengantisipasi penyakit kolbu yang ada dalam diri kita, hingga ke depan kita bisa membersihkan betul-betul sebelum kembali ke Allah, kita bisa membersihkan kolbu kita. Gitu ya Pak? Ya. Gitu saja. Bin Nasri minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.